Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai inovasi pelayanan publik pada era revolusi industri 4.0. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang revolusi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan penelitian dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu ada penggunaan Internet of Things, Big Data, otomosi, robotika, komputasi awan, hingga intelijensi artifisial. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi pemerintah. Pemerintah Indonesia pun saat ini mulai menggarap konsep revolusi industri 4.0 secara serius. Hal ini menjadikan setiap daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Migrasi maupun pertambahan penduduk menjadi pemicu permasalahan, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pemerintah daerah memberikan pelayanan publik secara optimal dan prima. Keterkaitan pelayanan publik dengan era revolusi industri 4.0 saat ini telah dijelaskan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyebutkan bahwa pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan pada masyarakat. Teknologi digital yang semakin canggih memungkinkan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Misalnya penggunaan AI dan Big Data dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang mendalam. Dalam era globalisasi, pemerintah perlu bersaing dengan negara lain dalam hal kualitas pelayanan publik. Inovasi teknologi dapat meningkatkan daya saing dengan menyediakan layanan yang lebih dan efisien. Lalu ada hakikat pelayanan publik. Public service menjadi tugas utama setiap instansi dalam pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Pelayanan merupakan aktivitas ekonomi, bukan sekedar produk fisik atau konstruksi secara umum, namun pelayanan bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat dilihat. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Hakikat pelayanan publik meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama ada kepuasan masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua ada transparansi. Pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses, prosedur, dan biaya yang diperlukan. Transparansi mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu ada efisien dan efektivitas. Pelayanan publik harus dilakukan dengan cara yang efisien, menggunakan sumber daya sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas berarti pelayanan tersebut harus mencapai tujuannya. Lalu yang terakhir ada non-diskriminatif. Pelayanan publik harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminatif terhadap siapapun, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Lalu ada sadar akan era 4.0 berbasis internet. Era revolusi industri berbasis internet adalah era masyarakat online. Dalam masa revolusi industri, maka kemampuan berkomunikasi sangat dipentingkan, terutama terkait dengan pengetahuan, pemahaman yang baik atas penggunaan internet dalam kehidupan. Internet adalah bagian dari teknologi hasil inovasi pemikiran manusia. Perlu disadari bahwa penggunaan teknologi internet harusnya disertai dengan penguasaan pengetahuan terkait dengan teknologi internet dengan baik. Bila pengguna teknologi begitu masif, sedangkan penguasaan pengetahuan ilmu pengetahuan rendah, maka akan menimbulkan banyak masalah di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, para pegawai busway sebagai ujung tombak pelayanan penumpang pada jam sibuk malah main HP ketika padat penumpangnya. Ini menjadi permasalahan serius. Contoh ada lagi
Misalkan kayak PNS di tengah banyaknya masyarakat minta pelayanan segera, ternyata di dalam kantor malah bermain internet, contoh kayak main game dan lain-lainnya. Selanjutnya ada perubahan paradigma. Yang pertama ada out public administration sebagai paradigma atau model tradisional dalam administrasi publik yang sering lebih fokus pada birokrasi, aturan yang ketat, hierarki yang jelas, dan penekanan pada efisiensi operasional. Ciri dari outbound administration ada birokrasi yang berat, regulasi dan kontrol yang ketat, fokus pada efisiensi dan utilitas, kurangnya inovasi dan keterbatasan dalam responsivitas. Yang kedua ada New Public Management atau NPM, pendekatan atau paradigma baru dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20. Pendekatan ini berfokus pada penerapan praktik manajemen dari sektor swasta ke sektor publik untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, New Public Service. New Public Service paradigma berkaitan dari beberapa teori tentang demokrasi, kewarganegaraan, pelibatan warga negara, dan pentingnya deliberasi model masyarakat sipil dan komunitas, membangun social trust, jaringan sosial, koleksi sosial dan pemerintah yang demokratis. Ciri-cirinya teknologi terkini, fokus pada pengguna, keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, fleksibilitas dan responsivitas. Yang terakhir, yang keempat adalah inovasi pelayanan publik. Inovasi diartikan proses atau hasil pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang. Proses metode yang memberi value secara signifikan. Inovasi bidang pelayanan publik diterima sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya nilai tambah kualitas maupun kuantitas layanan. Selanjutnya yaitu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pelayanan. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, seorang pelayan publik tidak perlu memandang satu lebih dari yang lain. Kedudukan pelayanan publik dan masyarakat perlu dalam posisi setara. Dalam berkomunikasi ke publik, perlu disadari aparatur sipil negara adalah juga bagian dari masyarakat. Menekankan berkomunikasi yang baik dan setara membuat harga diri dan nama baik bukan hanya si pelayan publik tetapi juga masyarakat menjadi terjaga dan terpelihara. Aparat pelayanan publik perlu belajar dari masa lalu. Pelayanan publik akan buruk bila komunikasi dari dua arah yang berimbang dan setara diabaikan. Perkembangan masyarakat online atau daring dan digital telah mengakibatkan aparatur pelayanan publik perlu mengikuti perkembangan zaman. Aparatur pelayanan publik yang tidak peka dan hanya minta dilayani akan membuat dan mencoreng muka pelayanan publik menjadi rendah dan digambarkan sebagai hal yang buruk. Dalam era masyarakat online dan digital, masyarakat sudah relatif cerdas dan mengikuti perkembangan secara terbarukan dan update. Kondisi seperti ini menjadikan pelayanan publik perlu menjawab dan menyesuaikan tantangan tersebut. Bila aparatur pelayanan publik tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat online, maka pelayanan publik akan tertinggal dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam masyarakat online, rakyat tidak bisa lagi menjadi objek penderita. Masyarakat juga sangat perlu diberi peran dan subjek yang konstruktif dan positif. Selanjutnya, bagian A yaitu ada TIK dalam inovasi pelayanan publik pada era 4.0. Implementasi TIK dalam pelayanan publik di era 4.0 memerlukan infrastruktur yang kuat, regulasi yang mendukung, serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan TIK untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan TIK tersebut mencakup
aktivitas yang saling berkaitan, yaitu pengolahan data dan pengelolaan perkembangan TIK, serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah, diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Kemudian yang terakhir adalah B. Peran dan manfaat TIK dalam inovasi pelayanan publik. Peran dan manfaat TIK dalam inovasi pelayanan publik adalah membantu menyalurkan aspirasi masyarakat, memetakan solusi yang tepat, guna menyajikan data akurat untuk pengambilan kebijakan, memberikan informasi kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian C, inovasi pemerintah dalam era revolusi industri 4.0 melalui SPBE. Dalam penerapan e-government dalam era revolusi industri 4.0 merupakan salah satu upaya juga sudah harus menjadi kewajiban untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Inti penerapan e-government adalah modernisasi birokrasi pemerintahan dengan mengoptimalkan pemakaian TIK dan komunikasi belakangan dalam era revolusi industri 4.0 ini banyak negara yang telah bertransformasi dalam meningkatkan pelayanan dari cara tradisional ke cara yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet, termasuk Indonesia yang telah mengadopsi konsep electronic government sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan. Perubahan-perubahan sejalan dengan revolusi industri sangatlah cepat. Saat ini berada pada revolusi generasi keempat yang menghadapkan perubahan robotisasi. Tugas manusia sudah banyak yang digantikan dengan robot. Keadaan tersebut menimbulkan beberapa tantangan terutama di bidang pendidikan yang menjadi dasar dari setiap pemikiran. Guru dalam menghadapi tantangan tersebut juga harus memiliki kompetensi yang mampu. Karena dalam hal ini guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan pergerakan nasional. Berbeda dengan sistem pendidikan zaman dahulu yang hanya berfokus untuk melahirkan pekerja terdidik dengan gaji terendah. Pendidikan zaman sekarang lebih berfokus dalam melahirkan generasi yang mampu menciptakan perubahan, bukan generasi yang menunggu perubahan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.